Di suatu tempat yang tersembunyi di balik pegunungan dan hutan lebat, terdapat sebuah desa yang tak tercatat di peta manapun. Desa itu dikenal sebagai desa kematian oleh mereka yang pernah mendengarnya. Namun, hanya sedikit yang tahu asal-usul cerita menyeramkan di balik nama tersebut. Hanya orang-orang tua dari desa-desa terdekat yang masih mengenangnya, namun tak ada satupun yang berani membicarakannya secara terbuka. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa menyebut nama desa itu saja bisa membawa nasib buruk. Suatu hari, sekelompok anak muda yang gemar menjelajah, yakni Dika, Rina, Agus, dan Lina, mendengar kabar tentang desa ini dari seorang penjaga warung tua di sebuah desa kecil. Mereka merasa tertantang untuk menemukannya. Meski sudah diperingatkan berkali-kali oleh penjaga warung tersebut, mereka menganggapnya hanya sebagai cerita lama yang tak perlu ditakuti. Rasa penasaran mereka mengalahkan ketakutan. Hari pertama, petualangan mereka dimulai saat matahari pagi baru saja menyentuh kaki gunung. Dengan perlengkapan yang cukup, mereka berangkat menuju hutan lebat yang konon menjadi gerbang menuju desa kematian. Sepanjang perjalanan, hutan terasa semakin sunyi, burung-burung berhenti berkicau, dan suara angin pun nyaris tak terdengar. Meski merasakan keganjilan, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan semangat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang terlihat seperti jarang dilewati manusia. Jalan itu tertutup lumut dan dedaunan kering, menciptakan suasana mencekam. Dika yang menjadi pemimpin kelompok mencoba menenangkan yang lain dengan candaan, tetapi rasa takut mulai merayap di hati mereka. Saat matahari mulai tenggelam, mereka akhirnya melihat desa itu dari kejauhan. Desa itu terlihat seperti desa pada umumnya, dengan rumah-rumah kayu tua yang berjajar rapi, namun tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Tak ada asap dari cerobong, tak ada suara, dan semuanya terasa begitu dingin. Meski ragu, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tepi desa dan menunggu pagi untuk mengeksplorasi lebih dalam. Malam pertama, malam itu menjadi awal dari teror yang akan mereka hadapi. Ketika malam semakin larut, Rina mendengar suara aneh dari arah desa. Seperti suara langkah kaki yang menyeret, diiringi dengan erangan pelan. Ketika ia membangunkan teman-temannya, suara itu mendadak hilang. Namun, rasa tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Suhu udara semakin dingin dan kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti desa. Tiba-tiba, Agus melihat sosok bayangan di kejauhan, berdiri di antara rumah-rumah desa. Sosok itu terlihat kurus dan tinggi, dengan kepala yang tertunduk, tidak bergerak sama sekali. Mereka berpikir mungkin itu hanyalah ilusi akibat kabut, namun perlahan bayangan itu mulai bergerak mendekat. Panik, mereka semua berlari masuk ke dalam tenda, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Saat mereka mencoba tidur, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, erangan, bisikan, bahkan suara langkah kaki di sekitar tenda mereka. Mereka memutuskan untuk bergantian berjaga, tetapi setiap kali seseorang berjaga, dia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Keesokan paginya, mereka bangun dengan perasaan tak nyaman. Suasana desa itu tampak semakin aneh, seperti ada sesuatu yang berubah tetapi sulit dijelaskan. Namun, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan eksplorasi. Di dalam desa, mereka menemukan bahwa rumah-rumah tampak masih utuh, tetapi kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau aktivitas manusia. Yang lebih aneh lagi, mereka menemukan lukisan-lukisan di dinding beberapa rumah. Ketika mereka memasuki sebuah rumah besar di tengah desa, mereka menemukan sebuah buku harian tua yang ditulis oleh seorang penduduk desa. Dari buku harian itu, mereka mengetahui bahwa desa ini pernah menjadi desa yang makmur, tetapi semuanya berubah ketika seorang pendatang misterius datang dan membawa kutukan. Penduduk desa mulai menghilang satu persatu, dan mereka yang hilang akan kembali dalam bentuk makhluk yang tak lagi manusia. Mereka adalah mayat hidup yang terperangkap di antara dunia manusia dan dunia kematian, mengabdi pada sosok gelap yang disebut sebagai penghuni kegelapan.
Saat membaca buku harian itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di lantai atas rumah. Mereka berempat membeku dalam ketakutan. Agus yang paling pemberani memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut, tetapi yang lain mencoba mencegahnya. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan dia naik ke atas. Sesampainya di lantai atas, Agus menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan boneka-boneka yang tampak usang dan menyeramkan. Di tengah ruangan itu, berdiri seorang wanita tua dengan rambut kusut yang menutupi wajahnya. Wanita itu membelakangi Agus, tetapi kemudian, dengan gerakan lambat, dia memutar kepalanya 180 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Agus berlari turun dengan wajah pucat, dan tanpa banyak bicara, mereka semua segera meninggalkan rumah itu. Namun, kejadian itu membuat mereka semakin sadar bahwa mereka tidak sendirian di desa ini. Malam kedua jauh lebih mengerikan. Mereka memutuskan untuk tidak tidur di tenda, melainkan berlindung di sebuah rumah kosong di pinggir desa. Namun, tidak lama setelah matahari terbenam, suara-suara kembali muncul, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Pintu dan jendela bergetar seperti ada yang mencoba masuk. Di tengah malam, Lina mendengar suara bisikan memanggil namanya. Awalnya dia mengira itu hanya halusinasi, tetapi suara itu semakin nyata dan semakin dekat. Dia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu seperti menembus pikirannya. Tanpa sadar, Lina berdiri dan berjalan keluar rumah, diikuti oleh yang lain yang terbangun oleh gerakannya. Mereka menemukan Lina berdiri di tengah jalan desa, menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Ketika Dika mencoba menariknya kembali, Lina tiba-tiba berteriak keras dan pingsan. Ketika mereka membawanya kembali ke dalam rumah, Lina mengigau tentang sosok hitam yang mengejarnya dan mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Saat mereka merawat Lina yang pingsan, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Suara itu berhenti di depan pintu. Mereka semua menahan napas, berharap itu hanya imajinasi mereka. Tapi kemudian, pintu mulai berderak, dan perlahan terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, berdiri sosok besar dengan tubuh berlumuran darah dan wajah yang rusak parah. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan meskipun mereka mencoba berlari, kaki mereka seolah-olah tertahan oleh ketakutan yang melumpuhkan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam keadaan terguncang. Mereka sadar bahwa desa ini tidak hanya berbahaya di malam hari, tetapi juga di siang hari. Desa ini adalah perangkap, dan mereka adalah mangsa berikutnya. Matahari pagi terasa tak membawa kehangatan. Rina, yang paling peka di antara mereka, merasa bahwa desa ini mencoba menyerap jiwa mereka satu persatu. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa, tetapi ketika mereka mencoba kembali ke jalan setapak yang mereka lalui, mereka menemukan bahwa desa itu telah berubah. Jalan keluar yang mereka lalui sebelumnya tak lagi ada. Mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung, seolah-olah desa ini hidup dan terus berubah untuk menjaga mereka tetap di dalamnya. Saat mereka mencari jalan keluar, mereka menemukan lebih banyak keanehan. Pohon-pohon di sekitar desa berubah menjadi sosok manusia yang terjebak di dalam batangnya, dengan wajah-wajah mengerikan yang tampak kesakitan. Mereka juga mulai melihat bayangan-bayangan yang mengintai di sudut-sudut mata mereka, tetapi menghilang ketika dilihat secara langsung. Ketika sore tiba, mereka menemukan sebuah kuil tua di tengah hutan dekat desa. Di dalamnya, terdapat sebuah altar besar dengan patung sosok mengerikan yang mereka kenali sebagai penghuni kegelapan dari buku harian yang mereka temukan. Mereka menyadari bahwa ini adalah sumber kutukan yang menimpa desa. Dengan keberanian terakhir yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk menghancurkan patung itu dengan harapan bisa membebaskan diri. Namun, saat mereka melakukannya, suara jeritan dan tawa mengerikan terdengar dari segala arah. Tanah mulai bergetar, dan patung itu mengeluarkan cahaya merah menyala. Sosok bayangan besar yang mereka lihat sebelumnya muncul di depan mereka, lebih nyata dan mengerikan dari sebelumnya.
Penghuni kegelapan itu berdiri menjulang, dengan wajah yang tak berbentuk jelas, namun dipenuhi dengan aura kebencian yang pekat. Matanya yang berwarna merah darah menatap mereka, seolah-olah menuntut balasan atas tindakan mereka. Dika, yang paling berani di antara mereka, mencoba menghancurkan patung itu dengan sekuat tenaga. Namun, semakin dia memukul patung tersebut, semakin kuat getaran tanah di bawah kaki mereka. Pohon-pohon di sekitar kuil mulai bergerak seperti makhluk hidup, dan suara-suara jeritan dari makhluk-makhluk terkutuk semakin keras, seolah-olah menyatu dengan angin. Ketika patung itu akhirnya retak, dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh kuil. Kabut itu hidup, merayap di tanah dan berusaha meraih kaki mereka. Rina yang berada paling dekat dengan patung, tersedot ke dalam kabut itu, suaranya tenggelam dalam kegelapan. Agus dan Dika berusaha menariknya, tetapi kekuatan kabut itu terlalu besar. Dalam keadaan putus asa, Lina yang sudah pulih dari pingsannya mulai berteriak memanggil nama Rina, tetapi kabut hitam itu terus merayap, dan Rina akhirnya lenyap tanpa jejak. Rasa bersalah menyelimuti mereka yang tersisa, tetapi mereka tahu bahwa jika tidak bertindak cepat, mereka akan bernasib sama. Dika memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir, membakar kuil itu bersama dengan patungnya. Dengan bahan-bahan yang mereka miliki, mereka menyalakan api. Api itu awalnya kecil, tetapi kemudian membesar dengan cepat, menghanguskan patung dan altar di dalamnya. Suara tawa dan jeritan dari makhluk-makhluk gelap itu berubah menjadi suara kesakitan yang mengerikan. Namun, ketika api membakar lebih besar, mereka melihat penghuni kegelapan itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia semakin nyata dan mendekat dengan langkah-langkah yang berat. Sosok itu mengulurkan tangannya yang besar dan hitam, seolah ingin meraih jiwa mereka satu persatu. Agus yang merasa tak ada pilihan lain, mengambil keputusan nekat. Dia berlari ke arah api, berharap bahwa dengan mengorbankan dirinya, dia bisa menghentikan penghuni kegelapan. Dia melompat ke dalam api bersama dengan patung yang terbakar, dan dalam sekejap, teriakan keras menggema di seluruh desa. Penghuni kegelapan itu terhenti, tubuhnya yang besar mulai meredup dan lenyap seiring dengan matinya patung di dalam api. Dengan pengorbanan Agus, kabut hitam yang menyelimuti desa mulai memudar. Pohon-pohon yang berubah menjadi makhluk hidup kembali menjadi normal, dan bayangan-bayangan gelap menghilang bersama dengan malam. Desa itu kembali sunyi, namun kali ini, keheningannya terasa berbeda. Tidak ada lagi kehadiran jahat yang mengintai dari kegelapan. Dika dan Lina, yang kini menjadi dua orang terakhir yang tersisa, berjalan keluar dari kuil yang telah hancur. Mereka menemukan bahwa jalan setapak yang mengarah keluar dari desa telah kembali, seolah-olah memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang hancur, mereka berjalan menjauh dari desa yang telah merenggut sahabat-sahabat mereka. Beberapa minggu kemudian, penduduk desa di sekitar hutan itu menemukan sisa-sisa perkemahan di tepi desa kematian. Namun, mereka tidak menemukan jejak Dika atau Lina. Hanya ada beberapa catatan perjalanan mereka yang tersisa, menceritakan kisah horor yang mereka alami. Penduduk desa kembali dengan perasaan takut, dan sejak hari itu, tidak ada yang berani mendekati desa itu lagi. Desa kematian tetap menjadi legenda kelam yang menakutkan, tersembunyi di balik pepohonan lebat, menunggu mereka yang cukup bodoh untuk menantang kutukannya. Dan bagi mereka yang pernah mendengar ceritanya, desa kematian akan selalu menjadi tempat di mana kegelapan abadi mengintai di balik setiap bayangan.